Halo Sobat People, ketemu lagi dengan channel saya Mandikara. Dan kali ini saya akan mengulas mengenai RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dan mendapat reaksi dari masyarakat Indonesia dan dari serikat buruh yang ada di Indonesia. Oke guys, jangan kemana ya, tetap ikuti channel saya. Dan jangan lupa kalian sebelum nonton channel saya, klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi dari video saya selanjutnya. Oke guys. RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 saat rapat paripurna yang telah dipimpin Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU meski dihujani protes dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Ada beberapa perbedaan antara UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Beberapa pasal yang dihapus atau diganti dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut guys. Pasal 79 ayat 2 huruf D UU Nomor 13/2003 UUK. Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan. Pasal 79 ayat 2 huruf B UU menyebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dalam UU Cipta Kerja, aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian pasal 79 ayat 2D. Pasal ini dalam UUK mengatakan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Dan dalam UU Cipta Kerja, regulasi mengenai cuti panjang diserahkan ke perusahaan. Artinya, RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja atau buruh guys. Dan yang ketiga, pasal 81 UUK. Pasal ini mengatur pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid yang berbunyi. Poin pertama, pekerja buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid. Poin 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Di dalam UU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. UU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan hari kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan sehingga untuk peraturan ini masih mengacu pada UU K Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya guys, pasal 82 UUK. Pasal ini mengatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. Poin pertama, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama setengah bulan sebelum melahirkan dan setengah bulan setelah pasca melahirkan. Poin 2, pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan. Dalam draft UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut sehingga tetap berlaku sesuai aturan dalam UUK. Kemudian yang kelima guys, pasal 83 UUK. Pasal ini mengatur bahwa pekerja buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan selama waktu kerja. Pekerja buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anak jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Oke guys, selanjutnya pasal 80 UUK. Pasal ini menyatakan pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang wajib oleh agamanya. Di dalam UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut, sehingga masih berlaku peraturan yang lama dalam UUK. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai upah dalam UU Ketenagakerjaan PSU Cipta Kerja. Di pasal 7 ini, pasal soal upah. Upah satuan hasil dan waktu tidak diatur dalam UUK sebelumnya. Dalam UU Cipta Kerja, peraturan soal upah ini ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Upah diatur di pasal 88B yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah atau sistem upah persatuan. Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah persatuan untuk menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum. Oke, selanjutnya 8. Upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Dalam UUK pasal 89, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan sektoral. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri, baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota madya. Dalam UU Cipta Kerja, Omnibus Law, upah minimum diatur gubernur, tetapi dengan syarat-syarat pasal 88C UU Ciptaker menyatakan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Oke guys, selanjutnya saya akan bahas mengenai pesangon dalam UU Ketenagakerjaan PSU Cipta Kerja. Di poin 9 ini membahas mengenai pesangon. Dalam UUK, pemberian pesangon diatur lewat pasal 156. Pasal tersebut mengatur soal pemberian pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law, pesangon diatur dalam pasal 156 dengan perbedaan pada uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarga ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam UK, uang penggantian hak juga meliputi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin jaminan sosial, jaminan pensiun. Jika kita lihat di pasal sebelumnya ya, pasal 97 ayat 5 UUK mengatakan dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2.
Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Sedangkan kita lihat di UU Cipta Kerja, yaitu adanya penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. Dengan menghapus pasal 184 UU Ketenagakerjaan yang mengatakan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 5, dikarenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, jaminan kehilangan pekerjaan tidak diatur dalam UUK sebelumnya, sedangkan di UU Cipta Kerja menambahkan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Oke guys, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini ada beberapa alasan perusahaan yang boleh melakukan PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK seperti di antara lain. Yang pertama, perusahaan bangkrut, kemudian perusahaan tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, pekerja buruh melanggar perjanjian kerja, pekerja buruh melakukan kesalahan berat, pekerja buruh memasuki usia pensiun, pekerja buruh mengundurkan diri, pekerja buruh meninggal dunia, dan pekerja buruh mangkir. Sedangkan di RUU Cipta Kerja menambahkan 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, diantaranya yaitu meliputi perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan alih atau pemisahan perusahaan, kemudian perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, kemudian perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh, pekerja buruh mengalami sakit yang berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Oke, selanjutnya kita ke poin status kerja. Pasal 59 UUK mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Kemudian kita lihat di RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UUK yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang bekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup, guys. Parah ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Jam kerja. Waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan di draft RUU Cipta Kerja berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Kemudian kita lanjut ke outsourcing. Aturan UU penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. Sedangkan di RUU Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Oke, dan ini yang terakhir ya, tenaga kerja asing. Pasal 42 ayat 1 UUK mengatakan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA. Kemudian, pasal 43 ayat 1, pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan di dalam RUU Cipta Kerja, pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi kerja sebagai syarat mendapatkan izin kerja, di mana dalam RUU Cipta Kerja informasi terkait
periode penugasan ekspatriat menunjukkan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia. Oke, berikut ulasan mengenai RUU Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja. Thank you udah nonton video saya, dan jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan share ke media sosial kalian. Oke guys, thank you, bye bye.